Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Tiburnabi Tukulu dengan NIM 4243131003. Saya dari kelas PSPK 24E. Di sini saya akan mempresentasikan dengan berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Sebelumnya saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. M. Irfan SPD MOR, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu karena kelima silanya berfungsi sebagai pedoman dan rambu etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pembahasan Pancasila memiliki objek forma atau sudut pandang tertentu seperti moral, ekonomi, hukum, filsafat, dan objek materia seperti sasaran kajian empiris maupun non-empiris. Metode kajian yang meliputi analisis, sintesis, hermeneutika, dan koherensi historis. Sebagai kesatuan nilai yang utuh, Pancasila berperan sebagai landasan etika dan paradigma ilmu, menjadi sumber moral, kerangka berpikir, serta arah pengembangan ilmu, teknologi, dan bidang kehidupan lainnya. Nilainya mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang membimbing pencarian kebenaran, cara berpikir, dan penggunaan ilmu. Adapun sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sebagai berikut. Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana sumber historis peran Pancasila dalam pengembangan ilmu berawal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang menunjukkan pentingnya iptek melalui pendidikan. Pada awal kemerdekaan, isu ini belum dibahas luas karena fokus para pendiri bangsa lebih pada pembangunan negara. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana sumber sosiologis tampak dari sikap masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan kemanusiaan, seperti iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut yang sering mendapatkan penolakan. Yang ketiga ada sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana sumber politisnya terlihat melalui kebijakan negara sejak Orde Lama hingga Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai orientasi dasar iptek. Meskipun penegasan eksplisit tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum kuat dan hanya menekankan bahwa iptek harus diabadikan bagi martabat manusia. Adapun pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana pentingnya Pancasila muncul karena perkembangan iptek di Indonesia belum berakar pada budaya bangsa, terlalu berorientasi barat dan pasar, serta belum melibatkan masyarakat luas sehingga manfaatnya lebih dirasakan kelompok elit. Adapun ilmu dan perspektif historis, di mana perkembangan ilmu berlangsung bertahap dari zaman pra-Yunani, Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, modern, hingga kontemporer. Pada pra-Yunani, ilmu bersifat pengalaman dan magis. Yunani mulai meninggalkan mitologi. Pada abad pertengahan, ilmu terkait dengan teologi. Sedangkan pada Renaissance menandai kebangkitan pemikiran bebas dan kemajuan astronomi. Pada zaman modern ditandai dengan penemuan ilmiah, sedangkan pada zaman kontemporer ditandai dengan teori Einstein dan teknologi canggih. Secara struktural, ilmu memiliki objek kajian, metode pengkajian terus-menerus, alasan atau motivasi penelitian, dan hasil yang disusun dalam suatu sistem. Selanjutnya ada pengertian dan ciri-ciri ilmu, di mana ilmu berkembang sebagai cara rasional, empiris, memahami dunia melalui aktivitas ilmiah dengan metode tertentu. Ilmu memiliki 3 ranah. Yang pertama pengetahuan ilmiah, yang kedua persoalan ilmiah, dan yang ketiga penjelasan goib. Menurut Del Yang, ilmu adalah aktivitas penelaahan untuk memperoleh pemahaman aktivitas empiris. Ciri ilmiah meliputi empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Menurut Daud Joseph, ilmu mencakup produk, proses, dan masyarakat. Van Melsen menambahkan 8 ciri ilmu, antara lain koherensi logis, tanpa pamrih, universalitas, objektivas, dapat diverifikasi, progresif, kritis, dan dapat diterapkan dalam praktik. Adapun pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu, di mana ilmu bersifat tidak absolut dan selalu berkembang. Kekuatannya bertumpu pada 3 pilar filosofis. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling memperkuat dan menjadi dasar dalam pengembangan ilmu. Yang pertama ada pilar ontologi, di mana pada pilar ini membahas keberadaan objek yang dikaji oleh ilmu, baik dari aspek kuantitas atau tunggal, dua, dan jamak, maupun kualitasnya seperti sifat dan batas sesuatu.
Ontologi menentukan hakikat realitas yang ditelaah oleh ilmu. Yang kedua, ada pilar epistemologi, di mana pada pilar ini mengkaji sumber, cara dan kriteria memperoleh kebenaran. Pilar ini menjadi dasar legitimasi ilmu, memberi kerangka metodologis, serta mendorong keterampilan proses, kreativitas, dan inovasi. Yang ketiga, ada pilar aksiologi, di mana pilar ini mengkaji nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi menilai manfaat ilmu bagi manusia, apakah bebas nilai atau tidak, serta memberi pedoman moral dalam penerapan ilmu agar ilmuwan tidak bertindak secara bijaksana. Adapun problema etika ilmu, di mana pengembangan iptek harus menjaga martabat manusia, kelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab pada generasi kini dan mendatang. Manfaat atau ancaman iptek tergantung pada manusia yang menggunakannya. Ilmu yang berarti bebas nilai atau tidak, di mana ilmu dianggap bebas nilai bila tidak terpengaruhi oleh politik, di mana ilmu dianggap bebas nilai bila tidak dipengaruhi oleh politik, ideologi, agama, dan faktor eksternal lainnya. Namun, banyak tokoh menilai ilmu tetap dipengaruhi nilai etis dan pilihan manusia, sehingga tidak sepenuhnya bebas dengan nilai. Adapun Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana iptek di Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai rambu normatif, dasar internal, serta berakar pada budaya bangsa atau indigenisasi ilmu. Yang kedua, ada pentingnya Pancasila dalam pengembangan ilmu, di mana perkembangan iptek menimbulkan perubahan nilai, ancaman lingkungan, dan dominasi budaya asing. Pancasila dibutuhkan sebagai pengendali agar iptek tetap selaras dengan jati diri bangsa. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, dan asas moralitas, di mana setiap sila memberi etika pengembangan iptek, seperti seimbang dengan moral agama, menjunjung kemanusiaan, memperkuat persatuan, demokratis, dan menjamin keadilan sosial. Yang keempat, ada esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana setiap sila memberi tuntutan etis bagi ilmuwan, religius, manusiawi, menjaga persatuan, demokratis, dan menjamin keadilan dalam pengembangan dan penerapan iptek. Adapun visi ilmu di Indonesia, di mana visi ilmu berlandaskan pada Pancasila dan diarahkan pada tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Operasionalnya menekankan 3 hal. Yang pertama, teleologis, di mana iptek untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, ada etis, di mana mengutamakan martabat manusia. Yang ketiga, integratif, dengan meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat secara bersamaan. Selanjutnya, ada sikap ilmiah ilmuwan, di mana ilmuwan harus berpikir kritis, rasional, objektif, dan bermoral. Sikap ilmiah meliputi tanpa pamrih, selektif, percaya pada realitas dan akal, terbuka terhadap kritik, selalu ingin meneliti, serta beretika dan mengembangkan ilmu demi kemajuan manusia dan bangsa. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah ilmu pengetahuan terus berkembang dan tidak bersifat absolut, sehingga pengembangannya harus memperhatikan etika, tanggung jawab, serta kepentingan manusia dan lingkungan. Di Indonesia, Pancasila menjadi dasar nilai yang membimbing iptek agar sesuai dengan jati diri bangsa, menjunjung moral, persatuan, dan keadilan. Oleh karena itu, ilmuwan perlu memiliki sikap ilmiah objektif, kritis, terbuka, dan bertanggung jawab, sehingga ilmu dikembangkan oleh manusia, untuk manusia, dan demi kemanusiaan. Demikianlah presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.